Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat menikmati indahnya Islam, kesehatan, hingga kesempatan pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Izinkan saya untuk membawakan sedikit taujih atau ceramah mengenai tentang tawadhu. Tawadhu sendiri adalah rendah hati dan tidak sombong atau tidak sombong. Pengertian yang lebih dalam adalah kalau kita tidak melihat diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Karena orang yang tawadhu ini adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang ia dapat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia tidak merasa sombong ataupun ia merasa lebih pantas atau lebih spesial daripada orang lainnya. Ia tetap rendah hati dan selalu menjaga dirinya dan keikhlasan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti peribahasa yang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, yaitu tentang ilmu padi. Makin berisi, makin runduk. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadaku, yaitu hendaklah kalian bersikap tawadhu, merendahkan diri, sehingga tidak ada seorang pun bersikap sombong kepada yang lain, dan tidak seorang pun menganiaya yang lain." Hadis riwayat Muslim. Lalu, tanda-tanda orang yang sudah bersikap tawadhu itu apa saja sih? Yang pertama adalah apabila ia bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawadhunya. Ia tidak pernah merasa sombong dengan ilmu yang ia dapatkan. Seperti si A. Si A ini unggul dalam suatu pelajaran. Lantas ia tidak malah menyombongkan diri kepada yang lainnya. Ia justru mengajari dan membantu teman-teman yang lainnya. Seperti apabila si B tanya, si A ini membantu menjawab hingga si B ini paham. Dan ia tidak merasa sombong terhadap nikmat yang ia berikan, yang Allah berikan. Lalu, kedua, ketika ia bertambah amalnya, maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Lalu, setiap kali ia bertambah usia, maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya. Lalu, setiap kali bertambah hartanya, maka bertambah pula kedermawanan dan kemauan untuk membantu sesama. Apabila satu orang ini diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, lantas ia tidak langsung menghambur-hamburkan dan bersikap tamak, namun ia justru membagikan rezeki itu kepada yang lainnya untuk membantu sesama. Lalu setiap kali ia bertambah tinggi kedudukannya, maka semakin dekat pula ia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka serta bersikap rendah hati. Ini karena Allah itu akan menguji orang-orang yang tawadhu, apakah nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu akan digunakan untuk bersyukur atau malah bersikap kufur gitu. Lalu apa saja sih keutamaan dari sikap tawadhu ini? Yang pertama adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sikap pemaaf, melainkan akan semakin mulianya dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Lalu yang kedua adalah penyebab adil, disayang dan dicintai di tengah-tengah manusia. Orang-orang pastinya akan menyukai diri kita yang bersikap tawadhu atau rendah hati, dan orang-orang pasti nggak akan suka atau nggak akan nyaman ketika ada orang yang bersikap sombong. Ada hadis yang menyebutkan ini, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sikap tawadhu.
Janganlah seseorang menyombongkan diri, berbangga diri, dan melampaui batas pada yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Lalu ada nih kisah tentang tawadu. Suatu hari, Nabi Sulaiman ini berjalan bersama bala tentaranya melewati suatu daerah. Nah, di suatu daerah itu ada semut dan koloninya itu yang sedang jalan gitu. Lalu si Raja Semut atau Ratu Semut ini memerintahkan kepada rakyatnya untuk segera masuk rumahnya masing-masing agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Dan kisah ini juga diabadikan dalam Al-Quran, yaitu hingga mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka ia tidak menyadari. Maka dia, Sulaiman, lalu tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 18 hingga 19. Dari kisah ini bisa kita simpulkan betapa rendah hatinya sikap Nabi Sulaiman terhadap makhluk sekecil semut itu. Meskipun Nabi Sulaiman ini memiliki kerajaan yang begitu luas, dan juga ia ini tidak hanya memerintah manusia saja, namun Nabi Sulaiman juga bisa memerintah para jin dan juga mampu berbicara pada hewan-hewan. Lalu yang kedua ada kisah dari Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memperbaiki sendiri sandalnya, menjahit sendiri bajunya, bekerja di rumahnya sebagaimana dia dilakukan oleh seseorang di rumahnya. Pada waktu malam, keluarga Abu Bakar mengirimkan paha kambing kepada kami. Aku memegang daging itu dan beliau memotong-motongnya. Lalu beliau ini, Rasulullah ini, pernah mendengarkan seruan dan ajakan orang yang merdeka atau budak, siapapun yang menyeru. Beliau, apakah itu orang berkulit merah, berkulit hitam, selalu beliau ini terdengarkan. Dan juga Rasulullah ini tidak pernah menolak seruan dari budak perempuan ataupun orang miskin. Bisa dilihat bagaimana rendah hatinya Rasulullah, walaupun beliau ini adalah pemimpin umat muslim, tapi beliau ini tidak pernah menyombongkan diri dan justru malah bersikap rendah hati kepada sesama dan tidak memandang status ataupun derajat orang lain. Lalu apa sih contoh tawadu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah orang yang tawadu akan menghormati orang yang lebih tua ataupun lebih pandai darinya. Yang kedua adalah sayang kepada yang lebih muda ataupun yang lebih rendah kedudukannya. Yang ketiga adalah menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain, bersedia mengalah demi kepentingan umum, santun dalam berbicara kepada siapapun, entah itu yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Lalu yang keenam adalah senantiasa membantu orang lain. Dan hikmah yang bisa didapat apabila kita bersikap tawadu adalah menimbulkan rasa simpati orang lain kepada kita, sehingga orang lain itu suka bergaul kepada kita. Lalu yang kedua adalah mempererat hubungan persaudaraan antara diri kita dan dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Sebenarnya ada banyak ya hikmah yang bisa kita dapat apabila kita bersikap tawadu, seperti hidup kita itu merasa lebih tenang karena kita itu tidak menyombongkan diri terhadap orang lain, dan juga Allah itu akan menyukai orang yang bersikap rendah hati kepada sesama. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa dan bersikap tawadu tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.